Assalamualaikum anak-anakku. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran PPKN dengan Bu Aspika. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pembentukan Panitia 9 dan hasil sidang Panitia 9. Pada akhir masa persidangan pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Kemudian, panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Dan usul-usul yang telah dikumpulkan adalah, yang pertama, golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, golongan usul yang mengenai dasar negara. Yang ketiga, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. Yang keempat, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Yang keenam, golongan usul yang mengenai daerah, serta golongan usul yang mengenai soal agama dan negara, dan golongan usul yang mengenai pembelaan, serta golongan usul yang mengenai soal keuangan. Kemudian setelah itu, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggotanya, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abi Kusno Cokro Sojoso. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Itu tadi mengenai pembahasan pembentukan Panitia 9. Dan sekarang kita akan membahas tentang sidang Panitia 9. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI
tanggal 10–17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu tadi materi penjelasan tentang pembentukan Panitia 9 dan sidang Panitia 9 pada pertemuan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.